Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang masih kita rasakan hingga detik ini. Di antara nikmat Allah Ta'ala adalah dimudahkannya kita untuk mendirikan atau untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah. Kemudian dimudahkannya kita untuk bisa duduk sebentar di salah satu taman surga. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai membahas tentang pakaian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pembahasan tersebut belum selesai kita bahas. Sebagai pengulangan sedikit Bapak Ibu dari mukaddimah atau pengantar yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir, kira-kira hampir satu bulan yang lalu, dikarenakan sebelumnya kita safar. Maka kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara kaidah dalam berpakaian adalah sebagaimana firman Allah atau sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makan dan minumlah, kemudian berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa diiringi rasa sombong dan juga berlebih-lebihan. Ini kaidahnya dalam kita berpakaian, termasuk dalam perkara makan. Jadi dalam berpakaian kita tidak boleh sombong. Di antara orang-orang yang berpakaian sombong yang juga sudah kita bahas pada pertemuan terakhir kemarin adalah orang-orang yang berpakaian, mereka berpakaian tapi ingin dikenal, sebagaimana yang disebut oleh para ulama dan juga merupakan larangan dari Nabi kita, yaitu libasus syuhrah, pakaian populer, pakaian yang menginginkan atau pakaian yang dipakai yang bertujuan supaya dia dikenal orang. Sebagaimana sudah disampaikan,
pada pertemuan yang terakhir juga, mereka berpakai pakaian yang tidak ma'ruf, yang tidak dikenal di negeri mereka tersebut. Padahal mereka orang biasa, contohnya memakai pakaian kebesaran orang Arab misalnya. Memakai kebesaran orang Arab. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat pakaian seperti jaket ya, mirip jaket, saya lupa namanya dalam bahasa Arab, kalau tidak salah nama mislahah, seperti yang dipakai oleh imam masjid dan para khatib Jumat di Arab Saudi, yang warnanya ada yang abu-abu, ada juga yang keemasan. Ini namanya pakaian kebesaran orang-orang di Arab Saudi. Kemudian dipakai misalnya oleh seseorang di Indonesia. Ini juga bukan perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang dikenal, sehingga menyebabkan dia akan menjadi bahan perhatian orang. Apalagi memakai ini juga bukan sunnah, sebagaimana kita memakai gamis. Memakai pakaian tersebut bukan sunnah, hanya saja itu adalah pakaian kebesaran, seperti yang dipakai oleh Raja Salman. Raja Salman karena memakai mislahah tersebut, ini adalah pakaian kebesaran, seperti itu. Jangankan pakai itu, memakai sorban saja di Indonesia itu juga perkara yang tidak ma'ruf, perkara yang tidak dikenal, dan bukan kebiasaan, khawatir menjadi pakaian syuhrah, seperti itu. Kemudian dalam berpakaian juga kaidahnya adalah kita tidak boleh memakai pakaian yang menjadikan kita sombong. Di antaranya adalah berpakaian melebihi kedua mata kaki. Berpakaian melebihi kedua mata kaki. Orang-orang zaman dahulu, mereka di antara bentuk memperlihatkan kekayaannya adalah memanjangkan pakaian mereka di bawah mata kaki. Kemudian Nabi larang, dan larangan tersebut masih berlaku hingga kini. Ini yang harus kita garis bawahi. Larangan memakai pakaian yang menjulur di bawah mata kaki bukan hanya berlaku ketika masa kenabian, tapi setelah terputusnya wahyu juga masih berlaku. Karena tidak ada dalil yang menasakhnya, tidak ada dalil yang menghapusnya. Tidak ada dalil dari Quran ataupun dari hadis yang menghapus hukum dari tidak bolehnya memanjangkan pakaian melebihi kedua mata kaki bagi laki-laki. Karena sebagian mengatakan bahwasanya larangan tersebut hanya pada masa kenabian. Ada juga yang mengatakan larangan tersebut hanya ketika sholat, adapun luar sholat boleh. Maka kita katakan hadis tersebut bersifat umum, baik di luar sholat apalagi di dalam sholat. Baik tidak boleh memanjangkan pakaian bagi laki-laki melebihi kedua mata kakinya di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Kemudian juga dalam kaidah berpakaian adalah ada 3. Tadi yang pertama, tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang melebihi kedua mata kaki bagi laki-laki. Sedangkan bagi para wanita, bagi ibu-ibu, wajib di bawah mata kaki. Wajib di bawah mata kaki. Paling panjang dari mata kaki 1 hasta. Melebihi 1 hasta juga termasuk israf. Ibu-ibu memakai pakaian gamis atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan aba'ah, disebut dengan aba'ah, atau orang-orang Arab menyebutnya abaya, maka paling panjang 1 hasta dari kedua mata kaki.
sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam berpakaian kaidahnya adalah tidak boleh berpakaian seperti pakaian orang-orang kafir, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersifat mutlak atau bersifat umum. Kata Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin falaisa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia bagian dari kaum tersebut, maka ia menjadi bagian dari kaum tersebut. Jadi tidak boleh kita dalam berpakaian meniru bagaimana gaya-gaya orang kafir. Walaupun pakaian tersebut hukum asal adalah kebiasaan, bukan ibadah. Menutup aurat wajib, menutup aurat wajib. Tapi jenis pakaian tersebut bukan suatu hal yang wajib. Memakai sebuah jenis pakaian bukan sesuatu yang wajib. Misalnya pakai gamis bukan wajib. Pakai baju koko, pakai kain sarung juga bukan suatu kewajiban. Yang wajib itu menutup aurat. Tapi dalam berpakaian tidak boleh kita meniru-niru orang kafir. Bagaimana berpakaian meniru orang kafir? Sebagaimana orang-orang yang memakai celana kemudian dia ketatkan celana bagian bawahnya, dia persempit celana bagian bawahnya. Ini adalah model pakaian orang kafir. Bagi laki-laki ya, bagi laki-laki memakai celana kemudian bagian paling bawah dia sempit, yang disebut istilah oleh anak-anak sekarang adalah celana pensil. Ini adalah model pakaian orang-orang kafir zaman sekarang ini. Maka tidak boleh kita memakai pakaian tersebut meskipun di atas mata kaki. Sebagian orang-orang memakai pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki, tapi bawahnya sempit. Tidak boleh. Sebagaimana laki-laki, sebagaimana wanita tidak boleh memakai pakaian ketat, laki-laki pun tidak boleh memakai celana ketat. Seperti itu. Jadi jangan kita katakan, jangan kita pahami bahwasanya pakaian ketat hanya bagi wanita. Bagi laki-laki pun tidak boleh memakai pakaian ketat. Celana ketat tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian di antara jenis pakaian orang-orang kafir bagi wanita yaitu memakai celana. Pakai celana. Pakai celana ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah pakaian wanita kafir jika mereka keluar dari rumah. Bagi mereka itu sudah sopan. Celana panjang bagi mereka itu sudah sopan. Sedangkan pakaian wanita-wanita salihah sejak zaman dahulu adalah pakaian gamis. Wanita-wanita salihah zaman dahulu mereka memakai sesuatu yang dinamakan dengan abaya, yang mana bagian lehernya ini untuk memasukkan pakaian tersebut untuk melekatkan pakaian tersebut ke tubuhnya, mereka pakai atau mereka lekatkan di kepala. Ini namanya abaya, jilbab. Ini disebut dengan jilbab yang sebenarnya. Jilbab yang sebenarnya adalah jilbab yang bagian seperti lehernya itu dilekatkan di bagian kepala. Saya juga agak kesulitan gimana menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi pakaian yang sangat syar'i tersebut adalah untuk wanita adalah pakaian abaya atau gamis wanita yang untuk memasukkan leher itu letaknya di kepala ini.
Seperti itu. Ini yang syar'i, ini yang paling bagus. Tapi minimal wanita memakai pakaian yang mereka lekatkan tempat masuk kepala itu di leher mereka. Tempat masuk kepala itu di leher mereka. Bukan memakai pakaian seperti pakaian laki-laki atau seperti pakaian wanita-wanita kafir. Dan juga tidak termasuk meniru orang-orang kafir memakai jam di sebelah kiri. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga di sini, boleh memakai jam di sebelah kiri. Karena sebagian beranggapan bahwasanya memakai jam di sebelah kanan merupakan memakai jam di sebelah kiri merupakan meniru-niru orang kafir. Jadi memakai jam bebas, mau di kanan boleh, mau di kiri boleh. Bahkan Syekh Albani rahimahullah, sebagaimana juga pernah kita sampaikan di sini, kanan kirinya ada jam. Syekh Albani rahimahullah, di sini ada jam, di sini ada jam. Karena beliau di antara profesinya adalah profesi beliau, selain beliau itu seorang ahli hadis, beliau itu adalah apa bahasa sekarangnya, montir, servis jam ya. Syekh Albani kalau masuk ke dalam kelas waktu beliau mengajar di kota Madinah, di sini ada jam, di sini ada jam. Ini kata murid beliau. Jadi tidak ada masalah orang-orang yang memakai jam di sebelah kiri. Kalau mau lihat Ustadz Firanda hafizahullah pakai jam sebelah kiri. Walaupun kita mengatakan manusia itu bukan dalil ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, tapi Ustadz Firanda yang ilmunya masya Allah tabarakallah, coba lihat sebelah kiri dia pakai jam. Jamnya jam Al-Fajar, jam mahal. Sebelah kiri beliau pakai. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis nomor 54. Nomor 54. Hadis ini dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Apakah ada di antara Bapak Ibu tahu dengan kisah Ummu Salamah? Ummu Salamah tahu? Angkat tangan tadi adek. Tahu dek? Enggak tahu. Ummu Salamah sudah kali ketiga saya sampaikan dengan ini di sini. Adalah salah seorang wanita atau sahabat yang dinikahi Nabi karena ditinggal mati oleh suaminya yang gugur di medan perang. Kemudian menangisi dan mengatakan tidak ada laki-laki seperti suamiku. Kemudian Nabi ajarkan doa agar bersabar menghadapi musibah dan minta gantinya yang lebih baik kepada Allah. Kemudian dipraktekkan oleh Ummu Salamah, dan ternyata benar bahwasanya ada yang lebih baik daripada suami Ummu Salamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha? Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Bahasa kitanya gamis. Orang-orang Arab menyebut huruf qaf dengan ghain. Orang-orang Arab dalam keseharian mereka saat ini ya, bukan dahulu. Saat ini mereka kalau menyebut qaf, apabila mereka bercakap-cakap dengan mereka, saling berbicara, atau bahasa
tidak bakunya, kalau mereka ngomong komis, mereka katakan gamis. Sebelum 100 tahun yang lalu kira-kira, bahasa Arab itu masih bahasa resmi. Jadi kira-kira bahkan tahun 40-an kalau nggak salah Masehi ya, atau tahun 30-an, menurut yang kita dengar dari orang-orang Arab yang sudah sangat tua, dahulu bahasa Arab adalah dahulu orang-orang Arab berbicara dengan bahasa resmi, bahasa baku, seperti bahasanya Al-Quran, ya kan? Misalnya, bagaimana kabarmu, kaifa haluka, misalnya. Kalau sekarang orang Arab tidak. Dimanapun di negeri Arab, orang Arab kalau berbicara dengan bahasa Arab sesama mereka membahasakan bahasa mereka seperti bahasa orang pasar, atau bahasa yang tidak resmi atau yang tidak fusha. Misalnya, kaif halak. Kita belajar di Indonesia bahasa fusha, orang-orang di sana berbicara dengan bahasa yang tidak fusha, kecuali dalam pengajaran. Jadi kalau mengajar baru mereka berbicara dalam bahasa fusha. Ini kalau di Arab Saudi. Kalau di Mesir lebih parah daripada ini. Banyak orang-orang yang bisa berbahasa Arab, mantap bahasa Arabnya, tapi kalau bicara sama orang Mesir, angkat tangan mereka, karena bahasanya sangat jauh dari bahasa fusha. Misalnya, yang kabar izayyak inta, seperti itu. Ini sangat jauh dari bahasa fusha. Jadi komis bahasa kitanya gamis, karena orang Arab zaman sekarang menyebut komis itu gamis. Iqamah itu KTP. Orang Arab sekarang bilang igamah, seperti itu. Komis zaman dahulu itu bukan komis sekarang menurut orang Arab juga. Jadi karena ini istilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita pakai pengertian menurut zaman dahulu. Karena komis menurut zaman dahulu adalah pakaian jubah yang saya pakai sekarang ini. Ini namanya komis. Yang orang Arab sekarang bilang ini bukan komis. Orang Arab bilang ini adalah saub. Orang Arab sekarang bilang pakaian jubah ini, orang kita kan bilangnya seringnya jubah. Ini namanya bukan komis menurut orang Arab sekarang, tapi adalah saub. Kalau menurut istilah dahulu komis. Lantas komis itu apa? Menurut istilah orang Arab sekarang, komis itu seperti pakaian orang Pakistan. Seperti pakaian orang Pakistan. Bagaimana pakaian orang Pakistan, Bapak Ibu? Seperti baju koko, mirip baju koko ya, tapi kancingnya tidak sampai ke bawah. Ya. Kancingnya sampai tengah, sampai perut atau di atas perut sedikit. Kemudian bawahannya itu panjang sampai ke lutut bawahannya. Kalau koko kan tidak. Kalau baju koko di bawah pinggang sedikit, sejajar dengan pinggul atau di atas pinggul. Sedangkan komis, pakaian yang dipakai orang Pakistan, disebut komis sekarang ini, itu pakaiannya sampai ke lutut atau di atas lutut sedikit. Baju dan celananya sama, satu style. Ini namanya menurut istilah orang Arab sekarang disebut dengan komis, gamis. Tentu ini lebih baik daripada baju koko. Tentu baju gamis Pakistan ini lebih baik daripada baju koko. Kenapa? Karena menutup pinggul. Baju kokoh itu tidak menutup pinggul. Jadi orang-orang yang mengharamkan pakai celana, ya kan? Beberapa kalangan, termasuk ada beberapa ustadz, banyak ustadz juga, bukan beberapa, yang mengharamkan pakai celana karena orang pakai celana itu tidak menutup
pinggulnya. Dia pakai celana, bukan tidak. Ketika dia pakai celana tidak dia tutup lagi dengan pakaian atasnya. Dengan pakaian atas itu baju. Jadi kalau dia pakai pakaian Pakistan tidak masalah. Menurut orang-orang yang mengharamkan pakai celana. Oleh karena Bapak dan Ibu, Bapak pakai celana jangan pakai yang sempit. Kalau seandainya bisa pakai gamis, bisa pakai baju seperti ini, ya, itu lebih baik. Karena ini adalah pakaian yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai baju gamis? Karena saya cinta dengan Nabi. Itu jawabannya. Dan saya mencintai apa-apa yang dicintai Nabi. Apalagi untuk di kota Payakumbuh, ini bukan hal yang aneh. Tidak aneh lagi. Orang pakai jubah, orang pakai cadar warna hitam, bukan hal yang aneh kalau di kota Payakumbuh. Di kota Payakumbuh tidak aneh. Tapi mungkin di kota lain masih aneh. Kota Payakumbuh, coba pergi ke kota Payakumbuh, ke pasarnya. Hampir jam sebentar melihat orang pakai jubah. Hampir jam sebentar melihat orang pakai cadar, Masya Allah. Walaupun dari berbagai kalangan, pemahaman latar belakang, tapi setidaknya pakaian yang mereka pakai sudah menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki perhatian terhadap agama. Kesambung sedikit lagi. Kata Syekh Abdul Razak yang menjelaskan hadis ini, hafizahullah, beliau katakan al-qamisu huwa thawbul ma'ruf. Gamis itu adalah pakaian yang dikenal. Ya ini seperti ini. Ini maksudnya. Alladzi lahu kumman tadkhulu fihi mal yadan. Yang memiliki kum. Ini namanya kum namanya. Ini namanya kum. Apa bahasa kita ini, bahasa Indonesia? Apa? Lengan ya. Ini ya. Ujung ini namanya kum bahasa Arabnya. Pakai kaf. Termasuk memakai baju yang panjang pun tidak boleh isbal. Tidak boleh melebihi rusghun. Ini namanya rusghun. Ini nih. Ini namanya rusghun. Pergelangan ya. Tidak boleh melebihi pergelangan tangan. Bagi laki-laki, Pak ya. Bagi bapak-bapak kalau pakai baju panjang tidak boleh pakai baju seperti ini nih. Ini. Ya kan? Yang ma'ruf itu, yang dikenal itu adalah di atas, orang kalau pakai pakaian biasanya di atas pergelangan tangan. Jadi ini pun tidak boleh kita isbal. Ini isbal itu apa? Menjulurkan pakaian. Kalau yang kita kenal menjulurkan pakaian di bawah kedua mata kaki. Termasuk tidak boleh menjulurkan lengan ini melebihi pergelangan tangan. Tidak boleh. Nanti mungkin ada hadisnya di sini. Kemudian walahu jaibun yadkhulu fihi al-unuq. Ini namanya jaib, ini namanya. Cuma orang sekarang bilang jaib itu ini. Ini jaib. Ini juga jaib. Orang zaman sekarang dalam bahasa Arab ya mengatakan yang disebut dengan jaib adalah ini nih. Sedangkan zaman dahulu jaibun itu jaib ini dia jaib. Ini tempat memasukkan kepala kita. Ini namanya jaib. Atau saku yang ada di tengah-tengah ini namanya juga jaib. Seperti jamaah haji ya. Mereka dapat baju kaos putih biasanya. Kemudian ada jamaah haji bapak-bapak, jamaah haji laki-laki ada pakaian putih di tengah-tengah ini, saku ya, bukan pakaian, ada pakaian putih, kemudian ada saku di tengah-tengah, kemudian ada atas letingnya. Ini juga namanya jaib. Tapi kalau ini, kemudian juga ini
Ini jaib menurut istilah orang sekarang. Jaib menurut istilah orang sekarang, saku. Ini namanya saku. Jaib menurut istilah orang sekarang. Kata Syekh Abdul Razak, dikatakan sebab Nabi mencintai atau sebab Nabi menyukai memakai gamis karena mudah dipakai. Sahlun fi lubsihi. Karena memakai gamis itu mudah. Coba bapak-bapak pakai gamis, mudah. Jalan kita mudah. Enjoy. Coba dicoba dulu. Dicoba dulu, nanti terasa enak atau tidak. Jadi kalau pakai celana kurang enak. Ini menurut orang yang sudah terbiasa pakai gamis. Tapi kalau pakai gamis enak. Dan jamaah umroh yang mereka kalau di Indonesia tidak pernah sekalipun pakai gamis, ya kan? Jamaah umroh yang sering kita bawa, ada di antara mereka yang sama sekali kalau di Indonesia tidak pernah pakai jubah seperti ini. Kemudian ketika di Saudi malam ini sampai besoknya mereka juga beli gamis, penasaran. Mereka beli dan mereka bilang ternyata enak ya pakai ini ya. Ternyata enak pakai gamis. Dicoba dulu. Dan pakai gamis itu supaya juga lebih nyaman pakainya, dalaman pun memakai dalaman yang nyaman. Ya, saya detailkan kepada Bapak sedikit. Jangan pakai gamis memakai celana bahan, celana goyang maksudnya. Ini kurang nyaman juga. Seperti celana yang Bapak pakai sekarang. Kita pakai gamis sebagaimana orang Arab pakai gamis. Dalamannya warna putih semuanya. Orang Arab itu kalau pakai gamis, mereka celananya celana karet, tidak ada pakai resleting, tidak ada pakai pengaitnya itu, tidak pakai ikat pinggang juga. Ya, karena kalau pakai ikat pinggang, pakai celana, pakai ikat pinggang, tentu akan menonjol di perut tersebut, karena dikenakan kepala ikat pinggang tersebut. Apalagi ada orang pakai baju gamis, pakaiannya dia pakai baju kemeja, dalamannya pakai baju kemeja, makanya tidak nyaman. Jadi kalau ingin mencoba sesuatu yang nyaman, dalamannya pakai baju kaos, kemudian celananya pakai celana karet. Ini seperti tutorial ya, bimbingan bagaimana pakai baju gamis. Dan gamis orang Arab Saudi dengan gamis orang Mesir itu berbeda. Setiap negara itu di Arab itu ada masing-masing gamisnya. Kalau di Arab Saudi seperti ini. Kalau di Mesir tidak ada kerah ini, nggak ada. Kemudian kancingnya nggak ada. Kenapa nggak ada kancing? Karena Nabi pun pernah atau sering memakai gamis tidak dipakai kancing, sehingga orang Mesir mengatakan itu sunnah, padahal tidak sunnah. Nabi kalau memakai gamis sering juga tidak memakaikan kancingnya, itu tidak dipakai, sehingga orang-orang Mesir mengatakan, orang-orang Mesir mungkin yang buat bajunya ya, baju khusus orang Mesir, mengatakan itu sunnah. Makanya pakaian khas atau jubah orang Mesir tidak pakaikan kancing. Coba lihat, coba silahkan lihat di Google atau di YouTube bagaimana jubah khas orang Mesir, tidak pakai kerah dan tidak pakaikan kancing, karena mereka beranggapan itu sunnah, padahal itu bukan sunnah. Kenapa Nabi suka itu? Karena mudah dipakai, mudah dilepas, kemudian mudah dalam melakukan aktivitas bergerak ya, mudah kita dalam bergerak. Berbeda dengan sebagian pakaian yang perlu banyak bergerak,
kemudian kancingnya dan begitu pula kancingnya yang sangat banyak kancingnya. Ini kata Syekh Abdul Razak rahimahullah. Kira-kira ini Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan sebenarnya tentang pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan menyebutkan tentang yang kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana kaidah-kaidahnya, 3 kaidah tadi. Mungkin sedikit saya sampaikan satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Apa kata beliau? Bahwasanya mengaitkan kancing jubah itu adalah hukum asal. Mengaitkan ya, memakai kancing dalam memakai baju atau jubah itu adalah hukum asal. Namun apabila ada kebutuhan untuk melepaskannya, silakan dilepas. Ya kan? Kalau merasa kepanasan atau sempit atau susah berbicara, kadang ada orang pakai jubah ininya sempit bagian lehernya, dilepas seperti itu. Atau habis makan, biasa orang Arab seperti ini, dia buka ininya, dia buka sampai ke sini. Jadi hukum asalnya kancing itu dipakai ya istilahnya, atau dikaitkan ya, dikaitkan atau dipertemukan anak kancing itu dengan lubangnya itu. Tapi kalau dilepas itu dilepas. Dan anggapan sebagian orang bahwasanya sunnah dilepaskan. Ini kata Syekh Abdul Razak, wa kaunu ba'dhin nas yatasannanuna bi itlaqih, dan anggapan sebagian orang bahwasanya melepas kancing itu merupakan sunnah, fahadza la yu'rafu lahu dalilun wadhihun ala masyru'iyyatih, maka tidak ada dalilnya, tidak dikenal ada dalil tentang pensyariatannya, sebagaimana tadi anggapan orang-orang Mesir ya. Mungkin orang Mesir dahulu, mungkin yang dahulu ya, sedangkan sekarang itu mengikuti. Ya, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kemudian beliau juga sampaikan sedikit lagi, kata beliau, karena memakai kancing ataupun melepaskan kancing tersebut bukan sesuatu yang disebut dengan ta'abudiyah, bukan sesuatu yang disebut dengan bernilai ibadah. Jadi kita pakai ini, kita lepaskan ini, dua-duanya bukan perkara ibadah, itu maksudnya. Kecuali ada tujuan tertentu seperti lisyiddati har, karena kepanasan. Karena kepanasan baru ini dibuka kancingnya. Baik itu kepanasan di seluruh tubuh ataupun kepanasan di bagian dada atau yang sejenisnya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sehari-hari Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau. Tapi mungkin tanggung juga kalau kita tamatkan, kita bahas salah satu hadis saja. Ini tentang doa memakai baju, doa memakai pakaian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila memakai pakaian, beliau mengucapkan doa alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kalau kita memakai pakaian ada doa alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa kalau pakai baju baca doa tersebut ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis ini dinilai sahih menurut syarat Bukhari. Jadi doa ini doanya sahih, walaupun diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ini hadis sahih. Karena sebagian orang
mengatakan kalau bukan dari Bukhari, bukan dari Muslim, saya nggak akan terima hadis itu katanya. Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah. Seakan-akan ia lebih hebat daripada Imam Abu Dawud, seakan-akan ia lebih hebat dari Imam Tirmidzi. Ambo kalau ndak Bukhari Muslim ndak nomo ambo terima hadis dulu. Padahal kitab hadis itu banyak, lebih dari 10 kitab hadis, 9 yang paling masyhur, 9 kitab hadis yang paling masyhur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi, dikenal juga dengan Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah hafal doanya. Kalau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan dengan satu syarat, jangan yang berat-berat, yang enteng-enteng saja, Bang ya. Silakan, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa, Bang? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Kalau kancing baju boleh, tapi kalau melipat pakaian dalam salat tidak boleh, makruh. Melipat pakaian dalam salat itu adalah hukumnya makruh, termasuk melipat lengan dalam salat ya. Dalam salat nggak boleh, makruh, bukan haram ya, makruh. Termasuk orang-orang yang melipat celananya, itu makruh. Makanya potong celananya atau potong lengan bajunya supaya tidak dilipat-lipat seperti itu. Jadi melipat-lipat itu makruh. Ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya memakai pakaian di atas mata kaki itu hanya ketika sholat, mereka maksud pakaian itu bukan celana tapi kain sarung. Kain sarung. Kalau kain sarung kan nggak perlu dilipat, ya kan? Pakai kemudian diikat, selesai. Pakai dan dikencangkan. Yang dilipat itu maksudnya yang di bawah itu nggak boleh. Termasuk melipat lengan ini tidak boleh. Ini hukumnya apa? Makruh dalam salat ya. Kalau dalam salat sah-sah saja. Tapi di dalam salat tidak boleh. Sama dengan orang salat, matanya dia tutup. Dia menutup mata ketika salat, makruh. Kenapa dibilang makruh menutup mata? Karena mirip orang-orang Majusi beribadah. Orang-orang Majusi kalau menyembah api, dia tutup mata mereka. Makanya tidak boleh kita menutup mata ketika salat. Jadi melipat pakaian termasuk hal yang dimakruhkan ketika salat. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan, Bang. Pertama, soal membaca doa tadi khusus untuk memakai kaum muslim atau juga Masya Allah. yang kedua, kaum muslimin soal warnanya bagi laki-laki apa lebih afdal warna putih atau boleh warna yang lain? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Semua pakaian yang kita pakai, memakai peci, memakai tas, memakai jam, baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, semua pakaian yang kita pakai, kita baca doa tersebut. Bukan hanya pakai gamis, bukan hanya pakai gamis. Ini yang pertama. Yang kedua, pakaian yang paling afdal itu warna putih. Sebagaimana juga hadis dari Ummu Salamah di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan. Kalau abang ada kitab Riyadhus Shalihin, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin adab berpakaian. Nabi itu suka memakai pakaian warna putih. Nabi sering memakai pakaian warna putih dan menyukainya seperti itu. Jadi apalagi memakai pakaian warna putih di hari-hari besar seperti hari Id, hari Jumat, kan hari Id juga itu, salat Jumat.
pakai pakaian warna putih. Kalau nggak punya jubah, baju kokoh misalnya, sarungnya juga warna putih misalnya. Ya, supaya nggak tanggung-tanggung kan. Pecinya juga warna putih. Seperti itu. Jadi itu disunahkan, bukan wajib. Bagusnya warna putih. Dan orang-orang di Arab, para masyayikh, para ulama, mereka itu kalau tidak pakai baju warna putih, apa tandanya? Kalian tahu, Bapak, Ibu-ibu? Orang-orang di Saudi, ya, kalau mereka tidak pakai warna putih, apa tandanya? Tandanya berarti sedang musim dingin, gitu. Kalau sudah merasa kedinginan mereka tidak pakai warna putih. Mereka pakai baju warna-warna yang lain, dan itu baju musim dingin yang tebal. Yang sering juga saya pakai yang warna-warna lain itu biasanya disebut dengan baju syitawi, baju musim dingin. Kalau ini namanya baju saifi, musim panas. Tapi sebagian ulama juga saking cintanya mereka dengan warna putih, Masya Allah, saking cintanya ulama dengan warna putih, mereka itu kalau pakai, walaupun musim dingin, tetap pakai baju warna putih. Mereka pakai jubah, dalamnya jubah musim dingin, luarnya jubah warna putih. Karena kelihatan ketika mereka ngajar nulis kan, kelihatan mereka di dalamnya itu juga jubah. Tapi mereka di luarnya pakai jubah warna putih. Saking begitu besarnya kecintaan mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bang ya. Wallahu alam. Kita tutup. Ada satu lagi? Tidak ada? Baik, kita tutup. Mohon maaf atas penyampaian yang ada kekeliruan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ridhai langkah-langkah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.